semuanya. Jadi di video ini saya akan menampilkan proposal usaha dari saya bersama kelompok mengenai materi pengolahan makanan tradisional yang dimodifikasi. Nah, jadi dalam proposal ini juga terdapat daftar isi. Di bab pertama itu ada business overview yang meliputi latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dan logo perusahaan. Pada bab kedua, ada analisis usaha yang terdiri dari marketing mix dan juga manajemen produksi. Di marketing mix, ada produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan political power. Sedangkan pada manajemen produksi, itu terdapat kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan juga proses pembuatan. Selanjutnya di bab ketiga ada analisis pasar yang berupa analisis SWOT. Dan pada bab keempat itu terdapat perhitungan keuangan yang terdiri dari break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan juga estimasi laba. Nah, pada slide ini kami mengutip salah satu kata-kata motivasi dari salah satu tokoh chef Gordon Ramsay yang kami jadikan panutan. Nah, selanjutnya di sini ada perkenalan dari perusahaan kami. Jadi kami dari PT Bahagia Selalu dengan di sebelah kiri itu ada logo dari produk kami. Nama produk kami adalah Pukis Hits dengan tagline-nya kue tradisional rasa kekinian. Jadi nama dari PT kami tersendiri ini memiliki makna sendiri. Jadi kami berharap kami bisa menyalurkan kebahagiaan kepada para konsumen kami, dan juga kami berharap bisa selalu berinovasi dalam menghasilkan produk kami. Jadi sekarang kita masuk ke bab pertama, itu business overview. Di sini ada latar belakang dan juga solusi. Jadi latar belakang dari usaha kami, kalau kita melihat situasi sekarang, di zaman sekarang yang semuanya serba maju, tak hanya di teknologi tapi juga dalam pangan, sudah banyak sekali terjadi inovasi yang baru. Nah, dan kalau kita melihat keadaan sekarang yang sedang pandemi, kita itu dituntut untuk selalu berinovasi dan kreatif di rumah agar waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Dan solusi dari keadaan ini, kami memilih untuk melakukan pengolahan terhadap kue tradisional yang dimodifikasi. Jadi di sini kami memilih jajanan pukis. Kenapa kami memilih makanan pasar? Karena pukis ini sendiri sudah kami rasa dikenal oleh masyarakat umum. Dan juga kenapa kami memilih pengolahan makanan? Karena di masa pandemi sekarang ini pasti orang-orang banyak berburu makanan untuk dijadikan teman ketika berada di rumah. Nah, di sini ada pengenalan diri saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nikade Ardi Harupini Dewi, absen 22 dari kelas 12 IPS 7. Saya masih berumur 17 tahun, berasal dari sekolah SMA Kristen Harapan Denpasar, dan asal saya dari Denpasar, Bali. Selanjutnya di sini ada perkenalan dari kelompok saya. Di sini ada saya sendiri sebagai direktur, lalu ada Yohana Eka Putri Saralisa sebagai produksi, ada Merlin Fairley Gloria Sasongko sebagai akuntan, dan juga Nimade Insan Prahesti sebagai marketing. Nah, selanjutnya di sini ada visi, misi, dan juga tujuan dari perusahaan kami. Jadi visi dari perusahaan kami itu menjadikan kue pukis sebagai makanan khas yang menarik dan diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Misi dari perusahaan kami itu yang pertama untuk meningkatkan kesukaan orang-orang terhadap kue tradisional. Yang kedua, untuk membuat kue pukis yang berkualitas. Yang ketiga, untuk membuat kue pukis dengan rasa yang bervariasi. Dan untuk tujuannya, kami ingin melestarikan kue tradisional, terutama kue pukis, sehingga tidak kalah saing dengan kue modern yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bab 2 yang berisi analisis usaha. Di bagian analisis usaha ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama ada marketing mix, yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process,
physical evidence, dan political power. Sedangkan pada manajemen produksi, kita akan membahas kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan juga proses pembuatan. Nah, yang pertama di sini ada produk. Jadi produk yang kami jual di sini adalah kue pukis. Untuk price, kami membandrol kue pukis kami seharga Rp3.500 per kue pukis dan Rp20.000 untuk satu kotak yang berisi 6 buah kue pukis. Untuk place, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kami memilih untuk menjual produk kami di sekitaran lingkungan rumah saja. Untuk segmentasi pasar, kami mengarahkan produk kami ke anak-anak muda. Kenapa ke kalangan anak muda? Karena produk yang kami jual ini berupa jajanan tradisional yang dimodifikasi, dan jika kita melihat sekarang, anak muda itu lebih suka terhadap hal-hal yang unik dan yang berbau inovasi yang baru. Untuk target pasarnya, kami menargetkan tetangga sekitar rumah dan juga penggunaan sosial media kami. Untuk positioning, kami menyediakan berbagai varian rasa dan juga topping yang kekinian. Untuk promotion, dalam melakukan promosi produk ini, kami memanfaatkan media sosial yang kami punya seperti Instagram, Facebook, dan juga Line. Selanjutnya untuk people, di perusahaan kami ini, kami membutuhkan orang-orang yang kreatif. Kenapa kreatif? Karena produk kami ini berupa pengolahan makanan tradisional yang dimodifikasi, dan tentunya kami memerlukan orang dengan ide-ide kreatifnya untuk selalu bisa berinovasi menghasilkan produk yang baru. Yang kedua, kami memerlukan orang yang jujur dan tekun dalam menjalankan usaha. Tentunya kita harus memiliki sifat yang integritas dan juga tekun untuk menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga itu ada sopan dan ramah. Jadi kami memerlukan orang-orang yang sopan dan juga ramah dalam melayani konsumen kami, sehingga konsumen kami itu dapat merasa nyaman dan juga senang dalam berbelanja produk kami. Lalu yang terakhir itu ada ahli dalam pengolahan. Seperti bidang usaha kami itu pengolahan makanan tradisional, tentunya kami memerlukan orang-orang yang ahli dalam bidang pengolahan. Selanjutnya di bagian proses, yang pertama kami akan memberikan harga spesial untuk pembelian satu kotak atau lebih. Yang kedua, kami akan memberikan promo menarik dengan para konsumen yang dapat menunjukkan kartu pelajarnya. Dan yang ketiga, itu kami akan memberikan layanan gratis ongkir untuk pemesanan via online. Nah, selanjutnya di sini ada bagian physical evidence. Jadi bentuk modifikasi kami di sini selain dari varian juga dari bentuk. Jadi kami tidak hanya menjual pukis dengan bentuk seperti pada umumnya, kami juga menjual pukis dengan bentuk bulat. Hal ini dilatar belakangi karena kami memanfaatkan peralatan yang ada di rumah di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, dan juga di sini produk yang akan kami buat di sini juga ada modifikasi secara visualnya. Jadi kami membuat pukis dengan motif marble. Nah, selanjutnya di sini ada people opinion. Jadi setelah kami mencari dari berbagai sumber, sudah ada beberapa orang yang menjalankan usaha di mana produknya serupa dengan produk kami, dan tanggapan dari orang-orang sekitarnya, jadi produk ini dapat memiliki banyak peminat karena pukis dimodifikasi menggunakan topping kekinian. Yang kedua, harga pukis yang murah sehingga dapat diminati oleh banyak orang. Dan yang ketiga, kue pukis bisa laris karena mudah ditemui oleh masyarakat. Selanjutnya di sini ada political power. Jadi yang pertama itu kebijakan sampah plastik. Seperti khususnya di sekitaran daerah Denpasar, itu pemerintah kan sudah melarang penggunaan plastik. Jadi di sini kami menghindari penggunaan kemasan kami yang berbahan dasar dari plastik. Yang kedua itu kebijakan social distancing. Nah, sementara ini penjualan produk kami akan lakukan secara online untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan produksi. Untuk hari pertama, kami menganalisis kebutuhan pasar untuk menentukan ide produk.
Hari kedua, kami mencari dan menentukan bahan baku. Hari ketiga, kami melakukan proses produksi. Hari keempat, kami melakukan pencatatan keuangan untuk menentukan harga jual dan laba. Selanjutnya, di sini ada penggunaan bahan baku. Yang pertama ada tepung terigu protein sedang dengan jumlah 250 gram. Harga satuannya Rp10.000 per kilogram dan jumlah yang kami pakai Rp2.500. Yang kedua ada gula sejumlah 200 gram dengan harga satuannya Rp10.000 per kilogram dan jumlah yang kami pakai Rp2.000. Yang ketiga ada santan dengan jumlah 65 ml dengan harga satuannya Rp2.500 per 65 ml dan jumlah yang kami pakai Rp2.500. Selanjutnya ada margarin dengan sejumlah 50 gram. Harga satuannya Rp8.000 per 200 gram dan jumlah yang kami pakai Rp2.000. Selanjutnya di sini ada ragi dengan jumlah 1 sendok teh. Harga satuannya Rp4.000 per 11 gram dan jumlah yang kami pakai Rp2.000. Selanjutnya di sini ada telur sebanyak 2 butir dengan harga satuannya Rp1.500 per butir dan jumlah yang kami pakai Rp3.000. Selanjutnya di sini ada air hangat sebanyak 235 ml. Selanjutnya ada vanili sebanyak 1 sendok teh dengan harga satuan Rp6.000 per 20 gram dan jumlah yang kami pakai di sini Rp1.500. Dan yang terakhir di sini ada topping sebanyak 1 bungkus. Harga satuannya Rp10.000 per bungkus dan dengan jumlah yang kami pakai Rp10.000. Jadi total biayanya yang kami gunakan sebesar Rp25.500. Selanjutnya ada daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada kompor gas sebanyak 1 buah, cetakan cookies 1 buah, baskom 1 buah, alat pengaduk 1 buah, dan sarung tangan plastik 2 buah. Serta kotak kemasan sebanyak 1 pack seharga Rp8.000 per pack dan jumlah yang kami gunakan Rp8.000. Jadi total biaya di sini yang kami gunakan sebanyak Rp8.000. Selanjutnya di sini ada biaya operasional. Untuk gaji pegawai sekali produksi kami menetapkan harga Rp5.000 dan untuk gas 3 kg kami menetapkan Rp20.000. Jadi total biayanya sebesar Rp25.000. Untuk proses produksi, tahapan pertama, campur bahan yaitu tepung terigu, air, dan ragi diaduk rata, dibiarkan kurang lebih 10 menit sampai berbuih. Kemudian, kocok telur dan gula hingga mengental, masukkan bahan-bahan, terigu dan santan sedikit demi sedikit bergantian sambil dikocok hingga rata. Selanjutnya, masukkan margarin cair dan aduk rata. Langkah ketiga, diamkan adonan 1 jam hingga mengembang. Dan langkah keempat, panaskan cetakan cookies dengan api kecil, olesi dengan margarin, tuang adonan 3/4 cetakan, sekitar 3 menit, cetakan itu ditutup, lalu masukkan topping dan tunggu hingga matang lalu diangkat. Kita masuk ke bab ketiga, itu ada analisis pasar. Di sini analisis SWOT-nya yang pertama, strength, menjual produk yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, produk memiliki beberapa macam rasa dan variasi. Yang ketiga, bahan produk menggunakan bahan yang higienis, bersih, dan juga mudah didapatkan. Untuk opportunity, harganya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Untuk weakness-nya, produk ini tidak tahan lama, dan juga sudah banyak pesaing yang membuat produk yang sama. Untuk threat-nya, adanya pesaing yang menjual produk kue cookies yang lebih menarik dan bervariasi serta lebih modern. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, itu ada perhitungan keuangan. Yang pertama di sini ada break-even analysis. Selanjutnya itu menghitung BEP. Jadi untuk biaya pengeluaran tetap itu sebesar Rp25.000. Untuk biaya yang keluar dapat berubah-ubah itu sebesar Rp2.275. Untuk harga penjualan itu sebesar Rp3.500 per cookies. Dan untuk harga per unit variable cost
itu sebesar Rp1.225. Untuk BP unitnya itu sebanyak 20 unit dan untuk BP harganya itu sebesar Rp71.428. Untuk balance sheet-nya, di sini asetnya sebesar 58.500 dengan liabilities-nya 0 dan ekuitasnya mencapai 58.500. Untuk estimasi pengeluarannya, jadi biaya bahan bakunya sebesar Rp25.500, untuk biaya peralatan lainnya sebesar Rp8.000, untuk biaya operasionalnya sebesar Rp25.000, sehingga totalnya menjadi Rp58.500. Selanjutnya, di sini ada menetapkan harga jual dengan total pengeluaran sebesar Rp58.500 dibagi 20 buah cookies hasil produksi dan ditambah 20% laba yang diinginkan, sehingga menghasilkan Rp3.500 per cookies. Untuk estimasi laba di sini, 20 buah cookies hasil produksi dikali dengan Rp3.500 harga jual, dikurang dengan Rp58.500 sebagai modal awal, sehingga dapat menghasilkan jumlah laba yang diperoleh sebesar Rp11.700. Untuk presentase labanya di sini laba sebesar Rp11.700 dibagi dengan modal sebesar Rp58.500 dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 20% laba yang diperoleh. Nah, di sini ada salah satu kata-kata motivasi dari saya yang berkaitan dengan wirausaha. Menerima kegagalan bukan berarti kalah. Jadi sama halnya seperti dalam menjalankan sebuah usaha, jika kita mengalami kegagalan itu bukan berarti kita sudah kalah dalam melakukan usaha tersebut. Itu menandakan kita harus terus mencobanya hingga usaha kita bisa berhasil. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan jika ingin mengontak kami bisa melalui email dan juga ada Instagram serta ID lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.